Selamat siang pemirsa, News Update hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Dengan saya Sarah, inilah selengkapnya. Pemirsa, sebuah skandal akuntansi yang terjadi di Amerika pada kasus Enron Corporation telah menggemparkan dunia bisnis pada tahun 2001. Mari kita lihat laporan langsungnya. Kepada Diana, dipersilahkan. Terima kasih Sarah, saya Diana melaporkan langsung dari bekas gedung Enron di Houston, Texas. Sekarang saya telah bersama dua mantan pegawai yang pernah bekerja langsung di dalam sistem Enron. Rachel selaku mantan staf keuangan dan Pak Michael selaku staf eksternal dari KAP atau Anderson. Terima kasih telah bergabung. Tentu senang bisa berbagi cerita. Terima kasih sudah menonton. Bu Rachel, bisa diceritakan bagaimana suasana kerja di Enron pada saat bekerja di sana? Luar biasa, awalnya Enron memiliki reputasi yang cukup diimpikan oleh banyak orang. Bahkan kita merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan ini. Kapan mulai terasa ada yang janggal? Sekitar tahun 2000-an itu mulai terlihat banyak laporan keuangan yang cukup aneh dan transaksi antar entitas khusus atau SPE mulai banyak menimbulkan pertanyaan, tapi kita tidak cukup berani untuk bersuara. Apakah karena ada tekanan dari atasan? Benar, kami didorong untuk ikut arus. Bertanya terlalu banyak bisa dicap sebagai karyawan yang tidak loyal atau bahkan bisa-bisa kita dipecat. Pak Michael, sebagai auditor eksternal, apa yang Anda temukan paling mengganggu? Manipulasi sangat sistematis, data yang disusun sedemikian rupa akan menjadi tampak sehat, pada dibalik itu perusahaan sedang buntu. Apakah prinsip etika auditor juga dilanggar? Jelas, independensi, integritas, dan objektivitas itu sudah dikompromikan. Kami yang awalnya menjadi pengawas, tetapi kami dibutakan hanya menjadi tekanan dan kepentingan. Apa pelajaran terbesar yang Anda berdua bisa ambil dari kasus ini? Tentunya sistem sebersih-bersihnya ketika orang di dalamnya tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Dan bahwa etika itu bukan opsi, melainkan fondasi. Ketika kita sudah menjaganya, akibatnya bisa sebesar kehancuran Enron. Baik, terima kasih banyak atas diskusi hari ini dan pembelajarannya. Saya kembalikan ke Sarah di studio. Kembali lagi dengan saya Sarah. Saat ini saya bersama dengan Ibu Lina selaku aktivis keuangan dan pemerhati etika profesi dan telah lama mengikuti kasus Enron, benar Bu? Oke, jadi saya mau nanya, mengapa sih kasus Enron ini sangat populer dalam sejarah dan terutama pada dunia akuntansi? Tentu ya, karena ini bukan cuma sekedar kesalahan teknis atau individual, tapi sebuah kegagalan sistematik. Banyak pihak terlibat dan membiarkan pelanggaran ini terus terjadi secara terus-menerus. Oke, sebelumnya bagaimana sih Anda melihat dampak dari skandal ini hingga saat ini? Betul, jadi kasus Enron ini sangat besar ya dampaknya, bukan karena hanya kerugian ekonomi, tapi juga krisis kepercayaan. Enron mencederai nilai-nilai profesi hingga saat ini. Kasus Enron pun masih jadi pengingat ya bagi dunia akuntansi. Oke, sudah cukup jelas ya. Menurut Anda tuh pelajaran apa yang paling penting dari kasus ini? Kejujuran dan keberanian itu adalah fondasi profesi ini, terutama pada akuntansi. Etika itu juga bukan sekedar teori di buku kuliah ya. Ini kan emang nyata dan dampaknya besar kalau emang dilanggar seperti pada kasus Enron. Lalu menurut Ibu, apakah saat itu regulasi belum cukup ketat? Sebelumnya, Sarbanes-Oxley Act ini diberlakukan, banyak celah hukum dalam laporan keuangan. SPE dimanfaatkan untuk menyembunyikan kerugian dan auditor pun seringkali berada dalam posisi konflik yang berkepentingan. Ini menunjukkan bahwa etika itu bukan cuma soal tahu mana yang benar, tapi punya keberanian untuk melakukan, terutama saat ada tekanan. Oke, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Kita akan kembali ke berita selanjutnya setelah yang satu ini. Kita gunakan saja supaya pindahkan semua angkutan dari Raja, soalnya kita untung. Tapi itu nggak sesuai sama prinsip integritas dan objektivitas kita, Mike. Kira ini aku lupa loh. Kita ini mengelola persepsi pasar, bukan memasukkan data. Arthur pun sudah setuju mengenai audit ini. Editor mereka ini terlalu banyak celah. Seharusnya mereka memiliki sifat skeptisme profesionalitas, bukan yang ikut menutup-nutupin. Dunia korporat itu keras Bu, yang penting yang akan naik, etika itu harus belakang.
Iya, sebenarnya kemarin perusahaan Galaxy itu udah coba nge-install perusahaan kita, cuman kan emang ada ya pertimbangan lain. Iya sih, tapi perusahaan Galaxy itu perusahaan besar kan? Ya, tapi namanya juga perusahaan. Iya sih. Bentar Bu, Pan mungkin obrolannya kita lanjut di next obrolan aja. Oh ya udah, berarti saya duluan aja ya. Ini sih Ada apa, Bu? Bu, lihat deh Bu. Saham kita semakin turun Bu, SPA juga udah nggak bisa nutupin kerugian. Kreditur juga mulai curiga, para investor juga tarik dana besar-besaran. Waduh, kita tahu ini semua data bohong. Proyeksi laba itu cuma angka-angka di kertas. Kita manipulasi data, seolah bisnis kita itu masih jalan. Kita ini ekosistem Bu, semua orang juga main cara yang sama. Tapi kenapa kita cuma yang bersalah? Karena kita tahu lebih baik daripada ini. Kita belajar bahwa akuntansi adalah bagaimana menjalankan tanggung jawab, tapi kita semua tutup mata. Kalau kita tahu waktu itu, apa bisa ubah cara jalannya? Sebenarnya mungkin tidak ya, tapi setidaknya kita tidak ikut menandatangani kebohongan. Saya akuntan, saya tahu etika itu merupakan dasar dari profesi ini. Tapi saya abaikan, sekarang semuanya sudah hancur. Karena dulu kita mikir bahwa angka lebih penting daripada sebuah kebenaran. Dan lihat deh Bu, sekarang 4.000 orang kehilangan pekerjaan, dana pensiunan juga hilang. Hidup orang-orang juga bisa hancur karena kita nggak punya cuma soal bisnis. Bukan cuma soal angka, ini bahkan soal hidup orang. Dan kita semua hanya diam. Sebenarnya saya nggak bisa lari dari rasa bersalah yang cukup besar ini. Sama Bu saya juga. Dan sekarang lihat deh Bu, 4.000 orang kehilangan pekerjaan, dana pensiun juga hilang. Hidup orang juga bisa hancur karena kita anggap ini cuma soal bisnis. Sebenarnya ini bukan cuma soal angka, ini soal hidup orang dan kita semua hanya diam. Sebenarnya saya nggak bisa lari dari rasa bersalah yang cukup besar ini sih. Sama Bu saya juga. pemirsa, skandal Enron menjadi pelajaran penting dalam menjaga etika profesi akuntansi. Pelanggaran prinsip integritas dan objektivitas telah menghancurkan kepercayaan publik dan merugikan ribuan pihak. Dana pensiun sebanyak 7.500 lenyap dan investor kehilangan 25.000 miliar US dollar serta 4.000 orang kehilangan pekerjaan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa profesi akuntan harus berpegang teguh pada kode etik dan untuk menjaga kepercayaan publik. Baik pemirsa, demikian berita saat ini. Saya Sarah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di news update selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan news update pada pukul 12 siang. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.